Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Oktamida dengan NPN 20050014. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika dengan judul program linear. Baiklah, sudah pada masuk menu materi. Dan ini adalah profil saya. Itu dengan dosen pembimbing Bu Melisa, MPD Prodi Pendidikan Matematika, sesi 520A, MPN 200514, nama Doli Oktamida. Back. Pada menu utama ini terdapat SK, indikator, chapter, evaluasi, dan profil. Pertama kita masuk ke SK. SK, merancang dan menggunakan model matematika program linear serta menggunakan sifat dan aturan yang berkaitan dengan barisan, deret, matriks, vektor, transformasi, fungsi eksponen, dan logaritma dalam pemecahan masalah. Kompetisi dasar, merumuskan masalah nyata ke dalam model matematika, sistem tidak sama linear, menyelesaikan dan menafsirkan hasil yang diperoleh. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya indikator. Setelah mempelajari materi ini sesuai diharapkan dapat, yang pertama menentukan fungsi, tujuan beserta kendala yang harus dipenuhi dalam masalah program linear. Yang kedua, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem tidak sama linear. Kembali. Dan kita masuk ke menu chapter. Dalam menu chapter ini terdapat pengertian model matematika, penggunaan model matematika, dan penggunaan garis titik X tambah BY sama dengan K. Pertama kita masuk ke menu pengertian. Persoalan program linear adalah suatu persoalan yang menentukan besaran nilai masing-masing variabel sedemikian rupa sehingga fungsi tujuan atau fungsi objektif menjadi optimum, maksimum atau minimum yang dengan memperhatikan batas yang ada. Bentuk umum, batasan atau syarat C, X tambah D, Y kecil dari E sampai I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. X besar dari 0, Y besar dari 0. Yang kedua, fungsi objektif minimum Z sama dengan AX tambah DY. Batasan syarat C, X tambah D, Y kecil dari E sampai I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. X besar dari 0, Y besar dari 0. Kedua, model matematika. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematika. Contoh, pemilik suatu perusahaan mempunyai bahan mentah 1, 2, dan 3. Masing-masing tersedia 1 satuan, 160 satuan, dan 240 satuan. Dari ketiga bahan mentah itu akan dibuat dua macam barang produksi, yaitu barang A dan B. Satu satuan barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3, masing-masing sebesar 2,2 dan 6 satuan. Lanjut. Satu satuan barang B memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3, masing-masing sebesar 2,4 dan 4 satuan. Jika barang A dan B dijual dan masing-masing laku Rp 8.000 per satuan, berapa besar jumlah produksi barang A dan B agar jumlah bahan mentah yang digunakan tidak melebihi persediaan yang ada? Buatlah model matematikanya. Jawab, misalkan banyaknya barang produk A dan B adalah X dan B dan Y. Bila data tersebut ditulis dalam bentuk tabel, maka lanjut.
Selanjutnya membuat ada tabel, ada bahan. Pada kolom pertama ada bahan, kolom kedua barang A atau X, pada kolom ketiga ada barang B atau Y, pada kolom keempat ada kesediaan. Dapat dilihat dari presentasi. Dari tabel didapat model matematika berikut. Fungsi objektif maksimum Z sama dengan 8.000 X tambah 6.000 Y. Sesuai syarat 2X tambah 2Y kecil sama 100. 2X tambah 4Y kecil sama dengan 160. 6X tambah 4Y kecil sama dengan 280. Y besar dari 0, Y besar dari 0. Lanjut. Sebelum menentukan nilai maksimum Z, maka terlebih dahulu membahas dasar-dasar untuk dapat menghitung atau menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Tentukan HP dari 2X tambah 3Y kecil sama dengan 6. Jawab, ini ada grafik. Bila kita kembali ke menu utama, kita masuk ke menu ketiga, penggunaan model matematika. Penggunaan model matematika. Contoh 1. Setelah X dan Y sedemikian rupa sehingga fungsi objektif maksimum Z sama dengan 8.000 XY. Syarat 2X tambah 2Y kecil sama 100, 2X tambah 4Y kecil sama dengan 160, sama dengan 160. 6X tambah 4Y kecil sama dengan 250, Y besar sama 0, Y besar sama dengan 0. Jawab 2X tambah 2Y kecil sama 100, 2X tambah 4Y kecil sama dengan 160. X tambah Y kecil sama dengan 50, 3X tambah 2Y kecil sama 140. Lanjut. Nah, sini menggambar grafik. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya, penggunaan garis titik AX tambah BY sama dengan K. Garis titik AX tambah BY sama dengan K merupakan suatu garis yang berfungsi untuk menyelidiki dan menentukan sampai sejauh mana nilai fungsi objektif Z maksimum atau minimum. Aturan penggunaan garis titik. Gambar garis AX tambah BY sama dengan AB yang memotong sebagai X di titik B,0 dan memotong sebagai Y di titik 0,A. Tarik garis sejajar dengan AX tambah BY sama dengan AB hingga nilai Z maksimum atau minimum dengan memperhatikan hal tersebut. Lanjut. Yang A berada di paling atas atau berada di paling kanan pada daerah HP, maka Z sama dengan K1 merupakan nilai maksimumnya. B, jika garis AX tambah BY sama dengan K2 merupakan garis sejajar dengan garis AX tambah BY sama dengan AB dan berada di paling bawah atau berada di paling kiri pada daerah HP, maka Z sama dengan K2 merupakan nilai minimumnya. Kita lanjut. Contoh, tentukan nilai maksimum Z sama dengan X tambah 2Y yang memenuhi X tambah 2Y itu sama dengan 9, 2X tambah Y itu sama dengan 9, X besar sama 0, Y besar sama 0, dan X, Y merupakan bilangan real. Jawab. Ini ada gambar grafiknya. Kita lanjut aja. Lihat pada gambar bahwa nilai maksimum Z sama dengan X tambah 2Y dicapai pada titik A 3,2. Jadi nilai maksimumnya adalah Z sama dengan X tambah 2Y, Z sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Kita kembali ke menu utama. Kemudian kita masuk ke
evaluasi. Mulai. Jadi 20.06.11 dan matematika. Jadi gimana hasilnya? Kembali ke menu utama lagi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.